Jadi kalau jenengan kalau ngundang anak yatim ke rumah, dikasih bantuan yang sifatnya BLT, bantuan langsung telas itu, yang 100 atau 200 ribu, itu baik. Itu baik, gak apa-apa. Bener-bener gak apa-apa, tapi tidak kafil. Bukan menanggung. Itu hanya menyantuni. Berpahala tetap insya Allah. Membuat senyum mereka itu kebaikan ya, tetap. Tapi yang dimaksud dengan menanggung itu tadi, kalau kita santuni, kalau kita tanggung, itu beda. Jadi kalau santuni ya insidentil. Tapi kalau menanggung itu memang kita sampai dia mandiri atau sampai menikah itu. Saya pernah diundang oleh PLN Cut Mutia itu diundang saat itu juga anak-anak yatim mereka, didanai dari harta zakatnya orang-orang pegawai PLN. Itu diantara mereka sampai kuliah, dari bisa kerja itu, alhamdulillah. Ya itu yang betul memang. Nanti orang-orang PLN itu berserikat dalam mendapatkan fasilitas surga itu insya Allah. Itu seperti itu. Ya, jadi memang kalau ditanggung sendiri, kalau lega suge-suge tenanan gitu rodok anu. Nggih. Wong suge kadang rodok orang bosene barang ya. Tapi kalau bareng-barengan mboten insya Allah. Itu seperti itu. Ya, jadi itu ya diantaranya. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Aqamaqal ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada." Aku dengan orang yang menanggung anak yatim itu begini. Itu seperti itu. Berdampingan. Nah, itu ya diantaranya yang buat orang itu nanti dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita kasih modal usaha orang tuanya tadi. Orang tuanya usahanya apa, kita kasih modal supaya dia bisa menyekolahkan anaknya dengan baik dan benar. Itu juga termasuk itu. Karena berarti kita sudah menanggung kehidupan mereka dengan mengasih modal usaha orang tuanya. Sekali kasih modal kok bangkrut, kalau mau kasih lagi nggak apa-apa, 2 kali. Kalau masih bangkrut lagi, sekali lagi. Di fikih gitu. Kalau masih mau sekali lagi. Kalau 3 kali kasih modal masih bangkrut, nah, itu namanya orang yang safih. Safih itu ya tidak punya kecakapan untuk mengelola harta. Kalau bahasa Jawanya gak potongan soge. Nah, yang model begini ya udah santuni aja lah. Maksudnya kita kasih aja uang sekolahnya apa, langsung kita bayarkan ke sekolahnya biar dia bisa sekolah gitu. Bla 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 itu. Itu tidak apa-apa kalau gitu. Karena ada orang yang model gitu. Jadi banyak gak potongan soge gak iso. Nah, itu 3 kali. Kalau ngasih santunan terus kita undang beberapa orang, setelah pulang ada beberapa yang kembali lagi ke rumah minta lagi itu ya saya bosan. Ya itu beda bab nanti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Jadi itu Bu diantara ya samping minta kepada Allah surga firdaus ya. Jadi tetap kita harus minta surga firdaus. Nah, kenapa Bu target kita surga tertinggi? Jadi jangan ngomong gini Bu ya. Terus gak populer kelas-kelas ekonomi. Ya gini memang sih daripada masuk neraka ya memang itu betul juga sih, cuman gini tetap kalau Nabi nyuruh kita itu targetnya surga firdaus, nggak pantas sih memang kita, tapi Nabi yang nyuruh. Dari dalam kitab At-Tadhkirah itu saya baca sebuah hadis Aqamaqal, Nabi menyuruh kita minta surga firdaus. Jadi mohon semoga untuk kita surga firdaus ya, amin Allahumma amin. Minta kepada Allah walaupun rasanya nggak pantas, tapi tidak apa-apa kita disuruh minta sama Nabi. Nah, tapi tadi Nabi kasih clue-nya kan, bocoran-bocoran terkait dengan amalan-amalan yang kalau kita kerjakan nanti insya Allah kita surga. Ibu tahu nggak kenapa kok surga tertinggi itu penting kita harapkan? Begini Bu, tentang Ibu kalau pernah baca hadis tentang pasar-pasar surga itu, di situ itu ada riwayat begini. Nanti seluruh lapisan surga itu ketemunya di pasar surga itu. Jadi yang kelas eksekutif sama kelas ekonomi itu ketemunya di pasar surga itu. Nah disitulah orang yang kelas ekonomi itu menyesal Bu. Dia menyesal. Ibu tahu kenapa menyesal? Ternyata semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Padahal nikmat terbesar surga itu perjumpaan dengan Allah. Jadi rupanya semakin tinggi surganya, semakin sering perjumpaannya dengan Allah. Semakin rendah surganya, semakin jarang perjumpaannya dengan Allah. Padahal nikmat terbesar surga itu perjumpaan dengan Allah. Jadi nikmat bidadari itu cuma cemilan aja itu. Jadi betul itu. Jadi nikmat utama surga itu perjumpaan dengan Allah itu. Iya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi 110 itu. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dan seterusnya itu.
Dan sampai faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Apa maknanya ini? Jadi kita jangan menargetkan kelas ekonomi. Target sing dhuwur pisan, dan Nabi menyemangati itu tidak apa-apa. Jangan-jangan gak pantas, tapi karena Rasul yang nyuruh ya kita minta aja. Ya, dan tadi Nabi ngasih jalan-jalan pintasnya kan? Ada jalan-jalan pintasnya supaya kita itu melesat tinggi nanti di sisi Allah dengan beberapa amalan yang bisa, yang tadi saya katakan tadi, di antaranya itu masih banyak lagi yang lain-lain mungkin itu. Nah, ini sampai surga, dan semoga kita selamat dari siksa api neraka. Saya kira untuk pembahasan tentang masalah ini sudah selesai ya, Bu ya. Ya sudah selesai. Ya, nanti insya Allah kalau diundang lagi ya kita bahas yang lain lagi insya Allah. Ya nunggu Bu Umi minta pembahasan tentang apa, ini itu aja. Kalau Bu Umi nggak ada request materi ya saya cerita yang lain. Jadi ini ibu dengan ngaji ini sebenarnya ibu sudah ngaji kitab At-Tadhkirah dari awal sampai akhir sebenarnya itu. At-Tadhkirah itu ujungnya kan surga itu nanti bahasannya. Wallahu a'lam. Terutama jilid 1. Kalau jilid 2 nanti tentang akhirat, tentang kiamat. Jilid 2 At-Tadhkirah itu. Yang bapak-bapak dia syuhada baru bab apa sekarang masih? Ya, monggo silakan Bu, yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo silakan kalau ada. Nggih, monggo. Menjawab orang tua itu mesti berhak seperti apa? Berhakannya itu. Mesti berhak apa enggak sih menjawab? Oh. Saya sama masih punya ibu. Kan ada jawab. Nggih. Jawab baik. Sebenarnya begini Bu, saya ngomong dasar dulu ya. Perihal interaksi anak dengan orang tua itu disebut durhaka atau tidak durhaka itu erat hubungannya dengan hak dan kewajiban sebenarnya. Jadi kalau ada hak orang tua yang menjadi kewajiban anak, anak itu tidak memenuhi dengan sengaja, padahal dia mampu ya, maka itu namanya durhaka. Itu satu dulu. Sambil contoh. Orang tua miskin, anak mampu. Maka diantara kewajiban anak adalah menafkahi orang tua, tentu semampunya. Ini kok ada anak mampu, tapi dia tidak mau menafkahi orang tua padahal orang tuanya miskin. Maka anak seperti ini durhaka kepada orang tuanya. Satu. Contoh yang lain misalnya, ada anak, kalau ini semua anak, kalau ini materi ya nggak semua anak mampu lah. Tapi ini semua anak mampu apa? Mendoakan orang tua. Di antara hak orang tua adalah didoakan oleh anak. Kalau di Al-Quran di surah Al-Isra ayat 24 itu, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berarti di antara kewajiban anak adalah mendoakan orang tua, di antara hak orang tua adalah didoakan oleh anak pun. Kok ada anak yang dengan sengaja tidak mau mendoakan kedua orang tuanya padahal dia mampu mendoakan orang tuanya? Maka anak itu durhaka. Dosa besar itu, bukan dosa kecil. Makanya ini perkataan para sahabat dan ini nasihat para sahabat kepada anak-anak mereka. Ijma sahabat bahkan. Apa kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Saya baca ini dalam kitab Tambilul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah. Kata para sahabat gini kepada anak-anak mereka, tarqud du'ai 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal waladi. Anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya itu sempit hidupnya. Itu nasihat para sahabat Nabi kepada anak-anak mereka. Karena di antara penghalangnya rizki kan dosa. Dan dosa yang paling besar di antaranya adalah durhaka pada orang tua. Tidak mau mendoakan kedua orang tua itu dosa besar. Makanya dulu kiai-kiai dulu kalau ada orang datang terkait dengan masalahnya, apa kata kiai-kiai dulu? Sana doakan orang tua. Sana ziarah kubur mereka misalnya. Itu begitu. Nah, saya mungkin pernah cerita di sini Bu ya. Saya pernah cerita di sini mungkin ya tentang orang kalau tidak mendoakan orang tuanya sempit hidupnya tadi. Ini kisah nyata Bu. Saya saat itu masih di Surabaya. Saya habis sholat subuh, ada teman saya itu minta dimuhasabai. Dia cerita tentang masalahnya yang saya memandang masalah dia itu cukup berat. Yang ternyata menurut dia memang sangat berat masalah dia itu. Terus saat itu saya ajak dia untuk muhasabah. Dia minta dimuhasabai, maaf. Karena dia minta dimuhasabai, saya tanya gini, sampean hubungannya dengan Allah bagaimana? Saya tanya gitu.
Oh, saya dengan Allah baik-baik saja Ustaz. Maksudnya ya sholatnya oke, saya nggak kedukun, saya nggak syirik, saya pokoknya gampangannya sama Allah saya baik-baik saja. Ya wis. Kalau sama Allah baik-baik saja, pertanyaan berikutnya. Kepada orang tua gimana sampean? Saya tanya gitu. Saya tanya orang tua, orang ini ngomong gini. Kurang lebih ya ngomong gini, astagfirullah. Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Sudah lama saya tidak mendoakan kedua orang tua saya. Karena orang tuanya masih hidup saat itu. Banyak anak itu ngiranya mendoakan orang tua itu nunggu mati. Iya, saya pernah pas takziah, ceramah takziah gitu. Saya ingetin anaknya itu kan. Apakah anaknya nyeletuk gini? Saya pikir nunggu mati gitu. Itu kejadian itu, ada orang yang ngomong gitu ke saya itu. Nah, terus akhirnya orang ini ya sudah saya bilang gitu, sampean doakan orang tua sampean, saya bilang gitu. Saya masih ingat betul itu kan habis sholat subuh ya. Habis sholat subuh, udah lama kan masuk waktu duha, dia sholat duha itu. Saya dengar pakai kuping saya itu, dia mendoakan kedua orang tuanya. Zuhur alhamdulillah qadarullah ketemu lagi, saya dengar pakai kuping saya dia mendoakan kedua orang tuanya. Asar ketemu lagi, maghrib ketemu lagi, sampai isya ketemu lagi. Di setiap sholat itu dia doakan kedua orang tuanya. Saya dengerin langsung. Yang pas isya itu dia berdoa untuk orang tuanya. Belum turun tangannya itu, HP-nya bunyi. Nokia 3315. belum poliponik masih ringtone-nya masih gitu. Tapi sudah kecil HP-nya, enggak segede pisang itu. Nah, kan jam segitu HP kan segede pisang itu buat bisa ganjil mobil. Ini enggak ada kecil HP-nya. Terus dia terima telepon, rupanya ada orang mau ketemu sama dia. Saya diajak ketemuan juga. Lihat Ibu ya, subuh, habis sholat subuh, dia ceritakan masalahnya yang begitu berat. Isya, dia hajar dari subuh, dari duha, sampai Isya doakan orang tuanya terus. Isya, saya lihat pakai mata kepala sendiri itu, masalah dia yang berat itu, Isya selesai dengan izin Allah itu. Itu nasihat para sahabat. Makanya orang tua dulu, saya masih ingat pas saya kan orang Jawa ya. Itu kalau orang tua ngenasihati anak-anak itu gimana? Ben songgone urip enteng sing akeh ndongakno wong tuwa. Jadi biar beban hidup itu ringan, banyak-banyak mendoakan kedua orang tua. Nah, itu mendoakan orang tua itu hak masuk. Nah, termasuk dalam Islam adalah hak orang tua tidak boleh dibentak oleh anak. Jadi anak tidak boleh membentak orang tua. Jadi kalau ibu jawabnya tidak membentak, tidak ada masalah. Ada apa sih mami gitu, misalnya gitu. Enggak misalnya. Ya, kalau ibu udah mulai membentak, disitulah durhakanya anak. Nah, apalagi sampai menyakiti hati orang tua, sampai menangis orang tua itu, maka itu termasuk durhaka sama orang tua. Tapi dengan catatan kalau memang anaknya zalim ya. Nah, tapi ada emang orang tua yang zalim. Ya, baperan memang. Anaknya udah berbakti, udah baik, tapi nuntutnya lebih tinggi lagi orang tuanya itu ada. Tapi itu memang cobaan itu. Gini lah Bu, gini. Anak berbakti pada orang tua itu kan pahalanya gede. Setan pasti nggak suka. Nah, setan kan gua play ya, pasti digoda orang itu. Supaya jangan sampai kemudian berbakti. Entah orang tuanya yang digoda, kalau enggak anaknya digoda. Nah, saya sering berhadapan dengan jamaah yang modelnya gitu itu. Gini, ini contoh misalnya. Saya punya jamaah itu bukan orang sini, orang Kemang ini ceritanya. Orang Kemang. Jadi beliau ini bapak ibunya cerai ceritanya. Bapak ibunya cerai. Nah, beliau ini sering main ke rumah kedua orang tuanya. Cerita ini kira-kira 20 tahun yang lalu lah kira-kira. Bukan 20. 15 tahun yang lalu kira-kira. 10 tahun yang lalu kira-kira agak lama lah pokoknya. Pokoknya gini. Musimnya BlackBerry, tahu BlackBerry ya? Belum smartphone, masih musim BlackBerry itu berapa tahun yang lalu berarti itu? Belum smartphone. Ya, tahun berapa itu? Iya, 2009. Ya, berarti 14 tahun yang lalu kira-kira ya. Ya, pokoknya musimnya BlackBerry, belum ada smartphone. Smartphone masih belum masuk Indonesia kayak sekarang belum. Nah, masih BlackBerry pokoknya saat itu. Ya, saya ingat karena berkaitan dengan BlackBerry soalnya. Tahun itu si bapak ini tiap bulan oleh anaknya dikasih 3 juta. Tahun itu ya 3 juta. Ya, itu satu anak loh, itu belum anaknya. Setiap kali dikasih 3 juta itu bapaknya mesti bilang terima kasih gitu. Terima kasih.
Suatu saat bapaknya nikah lagi kan, karena kan sudah cerai sama ibunya, dia nikah lagi. Begitu nikah itu kan sama, setiap kali anaknya main kasih 3 juta. Biasanya terima kasih. Kali ini nggak terima kasih. Malah keluar lagi, kurang katanya. Oke, kurang, ditambahilah sama anaknya. Ditambahi. Terus lama-lama minta laptop. Saat itu laptop masih sesuatu yang masih mahal ya, bukan sesuatu yang murah kayak sekarang. Sekarang masih mahal juga sih sama. Tergantung mereknya. Ya, pokoknya sesuatu yang masih langka lah saat itu. Nah, singkat kata singkat cerita, oke. Lama-lama minta BlackBerry. Akhirnya kan aneh ini kok mintanya kok malah tambah aneh-aneh terus. Terindikasi itu maunya istrinya, gitu loh. Terus dia nanya ke saya kan, boleh nggak Ustadz kalau kita itu nggak nuruti yang aneh-anehnya itu? Saya jawab gini, daripada yang memang seharusnya Anda berikan terus apa-apa. Yang 3 juta itu terus berikan. Kalau ada tuntutan lebih dari itu, berarti ada indikasi orang tua menuntut anaknya berdasar pada kejahilannya. Kalau di fikih sunnah, kalau orang tua dan nuntut anak di luar nalar, di luar nurul, di luar sudah atas dasar kejahilannya lah, maka pada yang atas kejahilan orang tua itu anak tidak wajib nuruti. Contoh yang lain gini, ini contoh yang lain. Kalau ini orang perumahan dekat rumah satu itu, perumahan kejaksaan di perumahan satu. Kalau tadi kan orang Kemang ya, ini orang situ. Jadi biar Anda nggak toleh-toleh, bukan orang sini. Nanti orang sini saya ceritakan di sana, tenang aja. Iya, ini kasusnya orang perumahan dekat rumah satu, orang perumahan kejaksaan itu. Nah, beliau itu gini kalau beliau itu, beliau punya ibunya udah meninggal, Allah yarhamnya, ibunya udah meninggal. Berbakti, sangat berbakti anaknya ini. Jamaah saya ini orang sangat berbakti sama ibunya. Cuman ibunya ini sering dimanfaatkan oleh saudara-saudara kandungnya, saudara kandungnya si jamaah saya ini. Nanti ngomong gini, Wan, itu adikmu butuh motor, beliin motor. Kalau nggak dibeli motor nanti kamu durhaka sama mama lo, gitu. Diancam. Jadi adiknya itu memanfaatkan ibunya untuk nekan kakaknya supaya memberikan dia gitu. Terus, Wan, itu adik kamu HP-nya minta di-upgrade. Kamu belikan ya, kalau enggak kamu durhaka sama mama lo, gitu. Pokoknya diancam gitu. Nah, beliau nanya ke saya, gimana itu Ustadz? Kata beliau gini, Ustadz, kalau adik saya sakit, adik saya butuh makan, pendidikan sekolah, saya kasih Ustadz. Masa upgrade motor saya? Masa upgrade HP saya, katanya. Jadi beliau merasa berat itu, karena kan beliau juga punya anak kan gitu. Ya masa semuanya saya gitu. Terus pakai ancaman lagi. Kalau nggak dituruti kamu durhaka sama mama loh, Wan, gitu. Akhirnya saya bilang, ya tadi rumusnya itu. Daripada yang selama ini Bapak berikan sebagai bentuk kewajiban Bapak pada orang tua, terus kasih aja. Adapun orang tua nuntut atas dasar kejahilannya karena dijahili oleh saudaranya tadi itu, ya panjenengan tidak harus nuruti yang bagian itu. Memang cobaan juga sih memang bagi sebagian orang yang kita berbakti sama orang tua. Uang yang kita kasih diambil oleh saudara kan kadang ya sudah memang kadang begini, ini diantara cobaannya. Diantara cobaannya itu adalah anak yang begitu berbakti kadang kurang dianggap berbaktinya. Yang agak durhaka malah kadang sayang, itu ya ada ngono. Nah, banyak gitu ya. Nah, kita sebagai anak kalau sabar dan tetap berbakti lulus. Tapi kalau kita mama kan akhirnya nggak berbakti lagi, udah gagal total deh. Makanya untuk orang-orang seperti ini saya sering bilang gini, udah nggak usah lihat reaksi orang tua ke kita, yang penting Allah ke kitanya aja. Itu beberapa orang datang ke saya itu menceritakan apa katanya, saya itu sampai kasihan sama suami saya Ustaz, suaminya berbakti banget. Suaminya itu kalau ibunya minta ke beliau, misalnya Mas, minta kanannya minta dibelikan baju gitu ya, itu bukan dikasih baju 1, dibelikan 10 ibunya itu. Betul itu, jamaah saya itu. Jadi jamaah saya itu punya suami juga jamaah saya juga sama. Kalau ini orang Kemang lagi. Itu ibunya minta baju, bukan belikan 1, dibelikan 10, coba. Betul itu. Kalau ibunya minta duit, dikeluarin dompetnya, mama ambil sudah terserah. Karena di dompet uangnya kan nggak banyak, yang banyak di rekening. Maksudnya itu sampai segitu-gitunya beliau itu sudah mama ambil, ada di dompet uang, silakan ambil sendiri di dompet. Itu saking baiknya itu. Tapi di mata orang tuanya anak ini salah aja. Kata istrinya, sampai saya kasihan sama suami saya itu. Ya saya bilang ya sudah, nggak usah fokus sama reaksi orang tua.
ya fokus pada balasan dari Allah saja. Memang kalau ngelihat itu gregetnya memang nyebelin gitu maksudnya. Tapi kalau kita ingat sama balasan dari Allah, udah terserah mau ngapain, terserah sak karepmu. Yang penting saya berbakti pada, ya kan sama dan ketika Anda berbakti sama mertua kadang kan juga gitu ya. Diapii mertua sik ngono ae kadang ya. Yes. Tapi ya terserah mau apa, yang penting kita tetap berbakti aja ya. Karena kita fokusnya pada balasan dari Allah, bukan balasan dari sesama. Kalau orang tua macam-macam, mertua juga lebih macam-macam lagi. Omaring besan terus tambah karu-karuan. Macam-macam. Nah, kan macam-macam besan gitu. Ya, saya doakan semoga kita semua dikelilingi orang-orang yang baik. Amin. Monggo silakan yang lain. Ini belum masuk. Oke, monggo. Nggih, monggo. Monggo. Ini masalah di perjalanan. Nggih. Jadi kendaraan gitu ya. Nggih. Kalau yang saya tahu dari haji pertama 2010 Pak Sulaiman gitu, Nggih. yang saya kayak sholat gitu kan, jadi jamaah. Nggih. Terus Nah, ini baru kemarin ini sampai saya tegusin 2 ustaz itu hanya menghormati sholat gitu, tapi harus disolatin lagi di rumah. Nah kalau kayak saya nih kemarin zuhur, asar, maghrib, isya. Nah kalau pulang-pulang sholat itu tanpa ini kan udah pagi udah keluar itu. nggih, sampun nggih. Iya, yang benar yang mana sih gitu? Ya, 4 madhab yang saya tahu nggih, 4 madhab kita sholat di atas kendaraan dengan kondisi yang tidak sempurna pastinya karena dengan duduk, Iya. ya kemudian ya menghadapnya juga tidak ke arah kiblat karena kondisi kendaraan bla bla. 4 madhab menyatakan tetap wajib dilaksanakan di dalam perjalanan dan wajib diulang setelah sampai. 4 madhab itu wajib diulang. Ya karena ibu ngajinya kurang. Enggak, saya belum selesai ngomong. Enggak, saya belum selesai ngomong. Tenang aja. Saya ulang, 4 madhab. 4 madhab itu seperti itu yang saya tahu. Dan ini dinilai pendapat yang paling berhati-hati dan pendapat yang paling kuat di dalam fikih. Jadi pendapat yang paling kuat dan pendapat yang paling berhati-hati. Itu satu dulu. Nah, kalau kita mau bicara diskusi fikih yang lebih lebar, jadi saya mau terangkan dulu gini. Kondisi imam 4 madhab itu ketika berijtihad kan kondisi kendaraannya memang memungkinkan untuk turun. Ya kayak misalnya dulu kereta atau kuda atau bukan mobil, zaman itu masih belum ada mobil, masih kendaraan darat semua kan. Kalaupun ada kapal laut. Nah, sehingga ada kemungkinan memang bisa turun saat itu. Kecuali kapal laut tidak bisa turun karena pasti laut. Tapi laut itu kan kita bisa menghadap ke arah kiblat sesuai dengan pedoman pandom. Kalau di atas laut itu masih bisa menghadap itu. Nah, kalau yang di atas laut itu karena bisa menghadap ke arah kiblat dan sempurna bisa berdiri dan seterusnya, makanya dia ada pendapat yang mengatakan tidak wajib mengulang. Tapi kalau yang seperti di kuda, di kereta dan macam-macam, di mana posisi duduk tidak menghadap kiblat, maka dia wajib mengulang. Itu kondisi di mana kendaraan bisa turun. Kok memilih di atas kendaraan, maka kena konsekuensi itu. Nah, kendaraan zaman dulu sama sekarang kan beda. Kalau sekarang naik pesawat, mau turun kemana? Mau sholat di musolanya Saudia, kadang ramai laki-laki. Saya aja sebagai laki-laki nggak nyaman sholat di musolanya Saudia itu. Kan ada Saudia, kan ada musolanya. Iya. Kalau Garuda ada nggak Garuda? Nggak ada. Kalau Saudi ada Garuda. Kalau Saudi ada. Nah, terus kemudian, kalaupun misalnya kita sholat di situ, kadang waktunya kita juga menduga-duga kan waktunya kan. Termasuk juga posisi menghadapnya juga nggak mungkin menghadap arah kiblat persis mau di atas pesawat. Nah, sehingga karenanya kemudian kondisi kita itu beda sama kondisi kendaraan dulu gitu loh. Makanya ada ya ini kalau kita ngaji usul fikih. Tadi kan fikihnya ya. Saya ngomong usul fikihnya. Di usul fikih itu ada kaidah berbunyi begini. Rukhsah yang diambil itu sudah sah dan tidak wajib diulang. Saya ulang ya, rukhsah yang diambil itu sudah sah, tapi tidak wajib, dan tidak wajib diulang. Maka kalau ibu pakai pedoman kaidah usul fikih ini, memang rukhsah yang ibu ambil sudah sah dan ibu tidak wajib diulang.
Cuman kalau kita ngomong fikih, dihitung dari manapun, ya diulang itu lebih berhati-hati dan lebih aman memang. Dulu gimana Ustadz? Ya udah yang lalu biar berlalu, ibu pakai kaidah itu aja yang tadi itu. Tapi kedepannya kalau bisa ibu ulang, itu caranya. Itu lebih berhati-hati. Satu, saya termasuk yang lebih suka mengulang. Kalau saya pribadi kan, saya ini kan orang fikih ya. Orang fikih itu, maksud saya bukan ahli fikih, bukan. Saya itu senang fikih lah gitu. Saya itu termasuk yang berpegang pada kaidah fikih yang mengatakan rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang. Kalaupun saya mengulang itu karena kehati-hatian saja. Saya lebih suka mengulang karena itu bagi saya lebih berhati-hati dan itu pendapat yang rojih memang, pendapat yang lebih aman. Gitu. Kalau saya pribadi gitu. Tapi kalaupun ada orang yang kayak ibu tidak mengulang, saya tidak marahi juga. Karena mau sholat aja udah bagus, alhamdulillah. Itu seperti itu. Iya, tapi memang mengulang itu lebih baik dan lebih berhati-hati. Saya dari zuhur, asar. Maghrib bisa diulang, iya. Diulang dalam satu waktu itu. Iya. Kalau ibu sudah sampai di rumah, mengulangnya 4-4. Iya. Iya. Iya, kalau ibu sedang di safar mengulang, misalnya ibu gini, kan ibu di Bekasi rumahnya. Dalam perjalanan dari bandara mampir di Jakarta Timur atau di Jakarta mana, kan belum masuk kotanya kan, itu boleh menggantinya dengan 2-2, boleh, tidak apa-apa, dikosor, tidak ada masalah karena ibu belum masuk kota Bekasi kan. Kalau kosor tidak boleh di dalam kota kan. Nah, ibu kalau orang Bekasi berarti ibu tidak boleh mengkosor sholat di Bekasi. Iya, kalau jamak boleh masih. Saya berarti nyampainya kan malam, maksudnya Iya. Isya. Iya. Berarti kan misalnya juga asar tadi kosong di jalan. Gitu. Iya, dua. Terus maghrib Isya gitu. Iya. 3-2 gitu. Iya. Jadi gini, nggak usah dijamak, satu-satu aja. Iya, satu-satu aja. Dua-dua aja, misalnya zuhur 2, asar 2. Kemudian maghrib 3 tetap. Maghrib 3. Iya, bareng enggak apa-apa. Jadi nggak usah dijamak itu. Iya, kosor aja, nggak usah dijamak, kosor aja. Kalau ibu ngambilnya di luar kota, sebelum masuk kota Bekasi. Masa gitu, Nggih. nyampe Isya ya. Nggih. Kemarin sampai jam 1 malam. Nggih. Gitu kan. Nggih. Itu bandara, sampai rumah jam 3 pagi. Nggih. Nah, terus kan di bandara kan ribet banget kan ya sholat ya. Berarti Iya. sebenarnya bisa sholat berarti ya. Iya. Nah, berarti kan langsung kan pakai. Iya. Zuhur 2, Iya. asar 2. Iya, betul. Kalau ibu belum masuk kota Bekasi tapi. Iya. Iya. Masih di bandara seandainya. Oh, seandainya. Iya. Saya nggak sholat karena kan saya belum yakin. Ya, dua-dua bisa. Ya, ibu kan tinggal mampir di pom bensin, ambil di musolanya pom bensin di apa? Kalau ya saya udah lelah kalau sholatnya itu kan udah kayak robot gitu kan. Iya. Enggak apa-apa, yang penting syarat rukunnya dipenuhi. Iya. Ya, dan iada itu nggak harus ketika itu juga. Ibu pulang dulu aja ke rumah nggak apa-apa, istirahat dulu, nanti siang begitu sudah nggak jet lag lagi mengulang sholat yang dulu nggak apa-apa. Karena gini, iya nggak harus. Gini loh, iya bukan qadha, iadah namanya. Kalau qadha kan ibu nggak ngerjain sholat. Kalau qadha harus segera kalau qadha. Kalau qadha itu kapan dia ingat, kapan dia bangun, itu kalau qadha. Kalau iadah itu nggak harus. Iadah itu gini loh Bu, ini rumusnya. Ibu kan udah sholat di pesawat tadi kan dengan sholat apa adanya ya. Itu maaf ini. Andai kan ibu tidak segera mengganti karena ibu masih jet lag, masih capek, itu tidak apa-apa. Andai kan mati, itu nggak punya hutang sholat karena udah sholat tadi. Nggak punya hutang, itu kata ulama nggak punya hutang sholat. Tapi kalau ibu memang sengaja tidak mengganti itu ngerinya punya hutang sholat. Ibu kan nggak punya niat, nggak punya. Ibu kan bukannya nggak mau ganti, ibu cuman nanti lah misalnya gitu. Itu dianggap masih aman itu. Jadi iadah mengulang sholat itu beda sama mengqadha. Kalau mengqadha segera. Kalau mengqadha itu segera ya. Begitu ingat, begitu bangun, segera kalau mengqadha. Nggih. Ya, kalau ini sholat, ibu tinggal iadah mengulang. Mengulang itu nggak harus seketika. Ya, jadi ibu misalnya saya capek banget pulang aja tuh nggak apa-apa. Tidur dulu aja nggak apa-apa. Ibu sudah dihitung sudah ada catatan sholat dengan lihurmatil waktu. Maaf. Di tengah istirahat mati misalnya, dianggap nggak punya hutang sholat. Pada waktunya atau enggak? Enggak harus. Ada itu tidak harus pada waktunya.
Ya. asar, Iya boleh. Di waktu duha misalnya, yes duha bisa keris, sholat duha sekalian mengiadah, tidak apa-apa. Ya, jadi iadah itu nggak sama dengan kodok. Saya ulang, kalau kodok rumusnya segera. Nah, kecuali yang kodok yang bertahun-tahun itu ya. Nah terus kemudian, tapi kalau iadah sebenarnya kita sudah punya saham. Kita sudah punya saham sholat. Bahkan kata para ulama, andaikan mati sebelum iadah itu dianggap tidak punya hutang sholat. Karena sudah sholat sebenarnya. Cuman mengulang sholat itu dalam rangka untuk kehati-hatian. Makanya saya termasuk yang memilih iadah karena kehati-hatian itu. Nggak harus pas waktunya. Adapun yang lalu bumi yang lalu yang ibu tidak iadah itu, ibu bilang aja, ya Allah, yang dulu saya pakai kaidah usul fikih aja deh, yaitu rukhsah yang diambil sudah sah dan tidak wajib diulang. Namun yang sekarang saya memilih pendapat yang lebih berhati-hati. Jadi ini kemarin itu Ustaz ya, karena nggih. saya sampai manggil Ustaznya sebenarnya kan dua Ustaz gitu ya. Nggih. Terus tapi begitu dalam perjalanan itu sisi selamat ini kan udah yakin yang nggak Nggih. dijalankan lagi ya. Nggih. Terus kan udah lelah banget, jadi Bismillah ya Allah nggak itu. Ya betul, sholat yang betul. Supaya lebih berhati-hati. Kalau saya pribadi itu yang saya pandang setelah saya gabungan antara kaidah fikih sama fikih empat madhab loh itu. Ya, saya Iya, berarti iya. kan apa sih perbedaan yang mungkin keyakinan juga ya Ustaz ya. Masa pemahaman Ya, kita. tapi harus berdasar pada pemahaman orang yang berilmu. Ya, jadi kalau tidak berdasar pada pemahaman orang yang berilmu, ya patut kita diskusikan ulang kan. Itu seperti itu. Ya saya kira itu sih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kalau kodok karena lupa misalnya, atau karena tertidur. Itu aja, bukan karena saya dulu udah wajib sholat, terus sholat. Oke. Kalau dulu di waktu kita masih maaf jahiliyah kalau orang bilang. Ya, itu gini. Pertama wajib tobat dulu ya. Wajib tobat dulu. Apakah wajib kodok? Ulama beda pendapat. Pendapat yang paling kuat dan paling berhati-hati tetap wajib kodok. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Nah, caranya bagaimana mengkodoknya? Ibu misalnya kira-kira dulu jahiliyahnya nggak sholat misalnya 5 tahun gitu, misalnya gitu ya. Dari masa balik 5 tahun. Maka selama 5 tahun ke depan ibu kalau sholat diulang saja. Diulang 2 kali. Untuk yang haid tidak usah diulang. Jadi kan wanita pasti ada masa haidnya kan. Jadi ibu begitu haid ya haid aja, libur sholat berarti. Nanti begitu suci sampai 5 tahun ke depan. Maaf nih, di tengah-tengah mengkodok kok meninggal dunia, gak usah khawatir. Insya Allah hutangnya ditanggung oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Insya Allah, karena dia udah punya niat bayar. Nanti. Waktunya apa enggak harus. Rokaatnya sesuai, tapi waktunya tidak harus sesuai ya. Jadi kalau misalnya ibu mengkodoknya di waktu duha boleh. Mengkodoknya di waktu asar untuk zuhur boleh, tidak ada masalah, bebas. Artinya semakin ibu banyak kodoknya berarti semakin cepat lunasnya gitu. Ya saya kira itu. Tapi dipotong masa haid ya. Karena untuk sholat untuk masa haid, mengkodok sholat di masa haid itu haram, tidak boleh. Kan ibu misalnya sedang haid 7 hari, itu nggak ada kewajiban mengkodok. Bahkan kalau kita kodok haram, tidak boleh. Ya makanya dipotong masa haid. Jadi ibu biasanya haidnya berapa 7 hari, dipotong dikira-kirakan aja sih berapa, itu utangnya sekian berarti. Itu untuk kehati-hatian aja ya. Tapi yang pokok tobat ya, sebenarnya gini Bu, saya mencermati gini. Perihal mengkodok, perihal iadah tadi itu, saya ulang ya, itu lebih pada kehati-hatian saja. Karena gini, wajib juga sih, cuman itu lebih kehati-hatian saja. Gini, kehati-hatian gini, ngerinya nanti kita menghadap kepada Allah, kita punya urusan sholat gitu loh, kan ruwet urusannya itu. Ulama itu nggak mau ambil resiko, udah kita kodok aja, itu kita iadah aja gitu. Berarti kalau yang Ya. saya sekarang tadi bayar surat Masih bisa, ada masalah. Iya, kan iadah itu memang nggak harus segera. Yang penting ibu ada itikat baik untuk melakukan iadah Saya itu. coba dengan surat zuhur. Oke, biasa niat sholat zuhur ya. Iya betul. Ya nggak usah niat zuhur kemarin, nggak usah gitu. Ya.
Nggih. Nggih. Cukup dulu? Sudah asar nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.